ibu hati-hati jangan sampai tergoda ya dengan hasutan-hasutan setan. Jadi secara sifat setan ini menggoda, menghasut, dan itu bisa terjadi pada dua golongan, baik dari golongan jin maupun golongan manusia. Sampai ada ayat min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi setan itu ada yang dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Nah, singkat cerita Bapak Ibu dimuliakan Allah, bahwasanya sumber dosa itu dulunya dua tadi. Iblis atau jin membangkang dari perintah. Yang kedua, Nabi Adam dan istrinya melanggar larangan Allah. Sekarang kita kadang melakukan dua-duanya. Yang kadang membangkang, kadang melanggar. Jadi kalau disebut dosa, gak akan jauh dari situ. Mau dosa kecil, dosa besar, masih dua itu, Pak. Ya, membangkang atau melanggar. Maka konsep orang bertakwa yang terus digaungkan dalam Al-Quran, baik itu tentang puasanya, sholatnya, sedekahnya, hajinya, pakaiannya, semua tentang takwa, Pak. Ketika Allah berbicara tentang pakaian di surah Al-A'raf, ya, maka Allah mengatakan walibasu taqwa dzalika khair. Sebaik-baik pakaian adalah pakaian ketakwaan. Berbekal untuk haji dan umrah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, tentang takwa, tentang kurban. La yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum. Itu lagi-lagi takwa. Maka Nabi tidak pernah bosan mengulang-ulang bertakwa kepada Allah. Ittaqullaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Di beberapa ayat dijelaskan oleh Allah, orang mulia itu akramakum indallahi atqakum, orang yang bertakwa. Kemudahan urusan, kemudahan rezeki dari arah tidak disangka-sangka, orang bertakwa. Pengampunan dosa, penghapusan dosa, pengangkat derajat, orang bertakwa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan pernah bosan mendengar kalimat takwa dan terus lihat diri kita. Apakah kita sudah layak mendapatkan derajat muttaqin? Apakah kita sudah menjadi orang yang bertakwa, yang bukan sekedar beriman tapi belum mengamalkan, tapi betul-betul iman dan sudah mengamalkan? Maka orang yang beriman bahagia dengan Al-Quran karena mendapatkan kabar di dalam Al-Quran ini sesuatu yang Allah janjikan dan yang itu sifatnya pasti. Terakhir Bapak Ibu dimuliakan Allah, di surat Az-Zumar yang tadi saya bacakan, ya, surat ke 39. Ini puncak kebahagiaan orang yang bertakwa, Bapak Ibu. Ketika Allah menceritakan orang-orang bertakwa ini bakal digiring oleh Allah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya akan diantar ke dalam surga secara berombongan. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, sehingga apabila mereka telah sampai di sana dan pintunya telah dibuka, pintu-pintu surga sudah dibuka, langsung disambut oleh para penghuninya. Wa qala lahum khazanatuha, para penjaganya itu langsung berkata, salamun alaikum tibatu fadkhuluha khalidin. Keselamatan, semoga keselamatan tercurah kepadamu, maka berbahagialah kamu, wahai orang-orang yang bertakwa. Sebelum kalimat ini terdengar oleh kita, Pak, sabar dulu. Sabar kita menjalani kehidupan yang penuh ujian ini sampai nanti tiba datang kalimat ini. Pasti buka, salamun alaikum. Masya Allah. Salamun alaikum tibatum fadkhuluha khalidin. Berbahagialah kamu, maka masuklah ke dalamnya untuk tinggal selama-lamanya. Lalu penghuni surga itu, orang bertakwa itu mengatakan kepada Allah dengan pujian yang paling sempurna. Wa qalu alhamdulillah, segala puji bagi Engkau ya Allah, alladzi sadaqana wa'adah, yang telah memenuhi janjinya kepada kami. Kan tadi Allah berjanji kan kepada orang bertakwa, Pak, surga. Oh, banyak ayat, Pak. Berapa kali kita dengungan jannatin tajri min tahtiha al-anhar, jannatun tajri min tahtiha al-anhar, jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Ada yang pakai abada. Oh, Masya Allah itu. Betapa banyak. Mungkin saking banyaknya kadang kita merasa udah biasa aja. Subhanallah.
Terkadang amal ibadah itu Pak, yang sifatnya rutin itu bisa bisa bukan menghilangkan ya. Kadang kita merasa jenuh. Yang tadinya mungkin excited, merasa wah gitu ya, seperti umroh misalkan yang pertama kali kan bisa nangis tuh. Tapi ada yang sudah berkali-kali, setahun bisa 12 kali Pak. Biasa kan. Kalau pertama bisa selfie, wah gitu. Makin kesini makin gak ingin selfie kan. Termasuk sholat yang dilakukan dan tilawah Al-Quran yang dibaca, hati-hati. Makanya perlu kita untuk memperbarui iman. Karena jangan sampai ibadah yang biasa dilakukan akhirnya terasa hambar. Orang itu kalau sudah merasa bosan dengan ibadahnya, naudzubillah, nanti bakal lari kepada perbuatan maksiat. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Nah, ketika mengatakan segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya, wa'dahu wa awrathana al-ardha wa natabawwa'u minal jannati nasya, dan mewariskan bumi di akhirat ini kepada kami sehingga dapat menempati surga sesuai dengan kehendak kami. Bayangkan Pak, menempati surga sesuai kehendak kami, berikan kebebasan kepada mereka. Mereka telah berhasil pulang kepada Allah, membawa iman, membawa takwa, dan mereka terjauh dari perbuatan iblis yang membangkang dari perintah. Mereka pun bisa terjauh dari larangan yang membuat dia disiksa oleh Allah, sehingga mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akhirnya mereka mendapat surga yang Allah janjikan. Bahkan terserah mau surga apa saja. Allahu Akbar. Fa ni'ma ajrul 'amilin. Maka masuklah ke dalam surga untuk tinggal selama-lamanya. Ayat 75-nya, wa taral malaikata hafina min haulil arsy. Engkau Nabi Muhammad akan melihat malaikat itu melingkar di sekeliling arsy. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih kepada Tuhan mereka. Wa qudiya bainahum bil haqq. Ya, di antara mereka seluruh makhluk itu diputuskan dengan hak yang paling adil. Ketika itu dikatakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Inilah kebahagiaan orang beriman. Membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, itu menumbuhkan iman dalam hatinya, menumbuh keyakinan, membuat optimis dalam menjalani kehidupan, dan tidak akan terlalu gelisah dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan dunia ini. Imam Malik pernah mengatakan begini Bapak Ibu, tentang kebahagiaan bersama Al-Quran. Kata Imam Malik, tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada duduk bersama Al-Quran. Karena duduk bersama Al-Quran, jika dipahami maknanya, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, itu akan menjadi cahaya dalam kehidupan. Kenapa dalam hidup kita seakan tidak bercahaya, gelap gitu Pak? Karena Qurannya belum sampai ke sini. Tahukah Bapak Ibu, Quran pertama kali interaksinya dengan apa? Hati. Di surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 195 kurang lebih. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Sampaikan apa itu sampai kepada hati Nabi. Kenapa sampainya ke hati? Karena hati inilah ibarat mesin dalam sebuah kendaraan, menjadi penggerak bagi tubuh, sehingga tubuh itu mau taat, mau beribadah. Tapi kalau di sininya sudah berpenyakit, kalau masih mesin macet Pak, gimana Pak? Susah jalan Pak. Kita mau mudik aja kadang dicek mesinnya Pak, betul? Masa kita mau mudik kepada Allah artinya nggak dibersihkan dulu? Bulan Ramadan sebagai pembersih hati kita. Siap Bapak Ibu? Temukan kebahagiaan bersama Al-Quran di bulan Ramadan, bukan lagi sekedar membaca ayat-ayat tanpa pemahaman. Baca dapat pahala 10 huruf 10 kebaikan, tapi lebih menumbuhkan hati lagi, menumbuhkan rasa takut, rasa harap dalam hati kalau dipahami isinya. Ada ungkapan dari Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sebentar saya bacakan. Syifai qalbihi karraraha walau mi'atu marrah. Allahu Akbar. Di sini diterjemahkan bahwa Imam Ibnu Qayyim mengatakan jika seseorang membaca Al-Quran dengan perenungan sehingga sampai pada sebuah ayat yang dia butuhkan mengobati hatinya, maka dia bakal mengulang-ulang ayat tersebut. Ini pernah dilakukan oleh Nabi. Nabi pernah mengulang-ulang sebuah ayat di surat Al-Maidah itu.
in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya, terus diulang-ulang oleh Nabi Aisyah Al-Maidah ini sampai subuh. Maka beberapa sahabat juga pernah mengulang-ulang ayat tentang famanallahu alaina wa waqana 'adzabas samum. Diulang-ulang terus. Ya, ada juga yang mengulang-ulang surat Qaf ayat terakhir, fadzakir bil qur'ani may yakhafu 'aid. Berikan peringatan dengan Al-Qur'an bagi orang-orang yang takut kepada Allah.